Hello little lovers, welcome to our little talk season. Today is very special days because kita di sini akan ngomongin soal buku, tapi kita akan ngomongin soal movie yang nggak kalah keren pastinya dari movie-movie lainnya. Betul. Karena kita akan membawa kalian ke contemporary era. Asik. Tapi sebelum itu kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan kayak gitu kan Kak. Maka dari itu kita tuh harus kenalan dulu nih sama member-member kita nih, dan juga kita ada nama grup yang gak kalah kerennya itu Kak. Ya bener gak Kak? Betul. Nah, nama grup kita tuh SPPG, tapi bukan SPPG sebelah ya. Ini tuh lebih keren, lebih wah gitu lah. Apa singkatan dari SPPG? Super Precious Pretty Girls. Ya, dan ayo perkenalan dulu Kak. Oke. Love the energy. I'm Anida Sekali Hingron. I'll be your energy. Asik. And I'm Guzia Yuna Nabila. And I wanna be the prettier today. Oke. Asik. Nah, tapi di balik layar kita tuh juga ada nih satu tim kita juga, namanya Kalaili Holimatul Mutiara Alif. Nanti di director tuh ada namanya dia. Betul. Nah, girls, so today kita akan membahas soal matkul British English Literature. Jadi kita akan membahas tentang movie yang pastinya seru buat kita, karena kita akan menyusuri perjalanan dari karakter utama dari Enola Holmes. Siapa sih yang nggak tahu film ini, apalagi yang season pertama itu pasti kayak ikonik banget. Iya, betul. Cuman di sini itu ada yang spesial. Kayaknya apa sih kayak yang spesial? Apa tuh Kak? Apa tuh, coba kasih tau dong. Aduh. Nah, karena apa ya, film ini tuh kayak wah banget lah pokoknya gitu kan. Ya gimana, bayangin aja Kak, serunya tuh apa namanya, kita tuh ngelakuin perjalanan buat nemuin jati diri kita. Apalagi kita tuh masih, kalau kita aja yang udah 20 tahunan tuh masih mencari jati diri kita, apalagi Enola tuh yang saat itu tuh masih umur 16 tahun. Coba bayangin. Keren banget sih. Iya kan? Biasanya yang belum legal ya. Itu Iya. kalau misalnya di sini 16 tahun itu berarti masih kelas 2 SMA. Iya lagi, dan di apakah kayak karena dia tuh nyari jati dirinya dia, tapi dia tuh terkurung sama role struktur yang ada di sana. Jadi kayak dari keluarganya, sebenarnya sih keluarganya cuma satu orang doang sih. Dan juga dari society-nya, kayak dia tuh mau cari jati diri tapi terhalang gitu loh. Nah, tapi kan di sini kita emang terkait dengan British English Literature, di mana itu biasanya kita cuman ngebahas soal sejarah-sejarah pada masa itu di Britania Raya. Tapi di sini kita itu nggak mau ngebahas itu, kita mau ngebahas dan mengaitkan dengan teori yang udah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu feminist theory. Yes. Dan ini tuh bakal jadi seru banget pokoknya pembahasan kita kali ini, nggak sih Kak? Jadi kayak buat kalian yang lagi nonton podcast kita saranin mending kalian siapin cemilan-cemilan kalian. Betul. Guys. And let's begin the interesting story. Nah, sekarang kita akan ngebahas di poin yang dagingnya tuh daging banget. Asik, daging banget. Jadi ketika kita ngomongin British itu kita selalu mention Shakespeare, kemudian ada Dickens, dan ada Arthur Conan Doyle's Sherlock Holmes. Nah, pokoknya kayak Sherlock Holmes ini fun fact ya. Jadi Sherlock Holmes ini tuh dia tuh adalah kakak dari Enola Holmes yang akan kita obrolin ini, yang akan kita ngomongin ini. Dan kalau misalkan kita lihat dari Elaine Salwater Works, dia ngomongin feminist space of literature, di mana para wanita pada masa itu tuh mulai mengkritik peran sosial mereka dalam kehidupan masyarakat. Jadi ini tuh udah masuk ya ke feminist teori. Jadi kita tuh kayak membahas Enola ke feminis, dan pada saat itu berarti Enola itu ada di Victorian era. Pada saat Victorian era tersebut, wanita-wanita di sana itu udah mulai kayak mengkritik peran sosial mereka dalam kehidupan masyarakat. Iya, betul-betul. Dan juga mereka itu kayak diharapkan menjadi the angel in the house. Apa tuh? Kayak mereka tuh harus yang patuh, mereka
mereka tuh harus fokus sama tugas-tugas domestik, tugas-tugas rumah tangga. Kayak mereka tuh cuman boleh apa ya namanya belajar itu cuman buat nanti itu jadi seorang istri gitu loh. Kayak buat masak, merajut kayak gitu. Tapi si Enola ini tuh beda Kak. Dia tuh ada julukannya sendiri loh. Apa tuh? Nah julukannya itu New Woman. Oh, keren banget sih. Aku suka banget sama julukan The New Woman karena ini tuh kayak ngejelasin tentang perempuan-perempuan yang di akhir abad ke-19 ya, kalau Iya, nggak salah. betul. Yang berjuangin soal independence, kemudian education. Jadi mereka memperjuangkan hak-hak mereka gitu. Untuk menentukan gimana sih nasib kita ke depannya. Karena pada saat itu kan mereka kayak terkurung gitu. Iya sih, tapi itu keren banget sih. Dan Enola itu tuh ya di dalam cerita tersebut tuh namanya sendiri tuh udah ikonik loh Kak. Apa tuh? Enola kalau dibalik apa coba Kak? Apa? Alone. Oh Dia iya. Oh my kayak god. ibunya sendiri, ibunya Enola, Eudoria itu kayak ngasih nama si Enola itu biar kayak menjadi sebuah pesan. Kalau misalkan Enola itu memiliki kekuatan untuk berdiri tegak dengan kakinya sendiri di dunia yang ingin dia tetap terkurung gitu Oh loh. my god, keren banget ya, ternyata ada filosofinya loh. Iya emang. Dan kalau ngomongin soal ini ya, ini tuh berkaitan dengan liberal feminism. Apa tuh Kak? Dimana sesuai dengan Enola yang dia itu kayak apa ya? Dia tuh ingin bebas gitu, dia nggak mau terkurung, dia ingin bebas seperti dua kakaknya yaitu Sherlock dan Mycroft. Dia tuh Mycroft, pengen kayak apa ya? Ya dia mau untuk mencari jati dirinya gitu. Iya. Dan nggak terkurung gitu loh. Betul. Nah, sebelum kita masuk ke alur ceritanya dan kita kait-kaitkan dengan feminis, kita mau jelasin dulu nih apa itu feminis teori yang udah kita pelajarin di mata kuliah teori of literature dulu Kak. Betul banget, karena sebelum kita bahas dan mau ngaitin ya sama feminis, kita tuh perlu tahu banget soal feminis itu apa sih gitu. Karena menurutku kita kalau misal dalam konteks luar anak sastra ya, kita tuh masih banyak yang belum tahu feminis itu apa sih gitu. Jadi kita perlu tahu dulu untuk feminis. Jadi untuk feminis sendiri akan dijelaskan oleh Jadi feminisme itu gerakan dari perempuan pada kala itu untuk mendapatkan hak yang setara yang biasanya itu kenal dengan sebutan patriarki karena dalam era tersebut tuh ya patriarki itu tuh bener-bener sesuatu yang membelenggu wanita banget lah ibaratnya kayak gitu dan banyak banget terjadi di ranah domestik, sosial maupun politik. Jadi kayak mereka tuh cuman pengen mendapatkan hak yang setara gitu loh, ibaratnya kayak kita tuh nggak mau yang terkurung, masa kita doang yang terkurung, kita juga mau bebas gitu loh. Setuju banget sih, dan menurutku ini relate banget dengan karakter utamanya yaitu Enola, dimana dia itu mengalami sebuah diskriminasi terutama dalam keluarganya yang bahkan dilakukan pelakunya sendiri itu dari kakaknya gitu. Jadi menurutku apa ya, jadi gimana Kak? Kayak apa ya, masa kita mau terus-terusan dalam belenggu kayak gitu loh ibaratnya kan, bener kan? betul. Nah akhirnya pada intinya feminisme sendiri adalah sebuah gerakan masif yang digerakkan oleh perempuan untuk mencapai haknya sendiri. Dan ini tuh sangat berkaitan dengan liberal feminism, dimana menurut Eudoria, ibunya Enola, jadi tuh yang melakukan apa ya, yang melakukan pemberontakan itu sebenarnya nggak cuma Enola, tapi itu dimulai dari ibunya sendiri gitu. Dia memperjuangkan hak Enola, dimana apa ya, kayak perempuan itu harusnya memiliki kedudukan yang setara loh dengan laki-laki. Jadi dimana kayak waktu di zaman Victoria pada abad 19, kayak ruang para perempuan itu bener-bener kayak terbatas. apa ya? Iya, bener-bener terbatas dan terjadilah diskriminasi kayak perempuan tuh harus gini gitu. Dan iya, jadi tuh kayak ini loh Kak, jadi si Eudoria ini tuh kan dia apa ya namanya, pakai liberal feminism, kayak pakai apa ya ibaratnya sedikit rude, sedikit kasar kayak gitu. Nah dia tuh memperjuangkan di sana itu kayak dia tuh lebih memperjuangkan bahwa suaranya wanita tuh juga berharga loh buat kayak kepentingan politik kayak gitu. Nah kayak di situ tuh si Eudoria ini sangat-sangat pengen perempuan itu juga bisa apa ya memiliki hak suaranya. Terus kayak mereka tuh bisa mandiri dan mencapai pendidikan yang tinggi yang setara sama laki-laki. Nah
karena udah nih penjelasan feminisnya, mending kita langsung masuk ke alurnya aja nggak sih Kak? Betul, biar lebih seru dan kalian pasti juga penasaran kan gimana. Nih kayak bayangin nih di kehidupan Enola ini tuh ya, gadis-gadisnya itu sedang belajar menjahit dan bermain piano. Enola tuh justru beda, dia tuh kayak bermain berlatih jujutsu, terus kayak membaca Jujutsu yang gimana tuh? Ting. Terus kayak membaca setiap buku tuh di perpustakaan tuh, semua perpustakaannya Enola tuh gede banget Kak, tapi dia baca semua bukunya. Wah gila. Dan dia tuh melakukan eksperimen sains sama ibunya juga. Terus kayak masa kecilnya itu tuh nggak cuman ada di Victorian cage, apa itu kayak sangkar kayak terkurung gitu loh. Masa kecilnya dia tuh kayak pelatihan, malah pelatihan militer baratnya. Kayak ibunya tuh dia itu ya nggak kayak orang tua kayak biasanya yang ngajarinya Enola suruh lemah lembut, enggak, tapi ibunya tuh mendidik Enola dengan keras. Intinya kayak bilangin Enola, we don't need a man, cuman buat kita merasa butuh. Setuju banget sih. Dan setahu aku ketika dia umurnya 16 tahun itu ibunya tiba-tiba nggak kayak menghilang gitu nggak Iya. sih, tanpa kabar, tanpa ada kasih kayak at least surat, catatan atau something. Jadi bener-bener kayak yang dia itu tiba-tiba hilang gitu secara tiba-tiba. Iya, bahkan kayak pelayannya aja tuh nggak tahu kalau di cerita itunya. Dan setelah ibunya hilang, kakaknya ini kan duanya aslinya pergi ya, kayak merantau ibaratnya. Itu tuh pada pulang semuanya. Oh, Yang tadi aku bilang kan ada dua kakak, Mycroft sama iya kan Mycroft sama Sherlock. Nah, Mycroft ini tuh yang dia tuh patriarki parah. Dia tuh nggak mau Enola tuh jadi kayak cewek yang kayak pakai celana, suka apa namanya, suka berkelahi kayak gitu. Tapi Sherlock tuh sebenarnya pengen ngebantu Enola, tapi kekuasaannya Mycroft tuh lebih tinggi karena dia anak pertama. Iya. Terus kayak akhirnya yang tadi aku bilang tadi, si Mycroft itu bawa Enola ke sekolah tata krama biar jadi proper lady. Nyebelin banget ya. Emang. Nah, tapi ya guys, di sini tuh Enola yang lebih menarik adalah dia ini memberontak. Jadi dia pergi ke London pakai uang sisa apa ya, kayak uang yang ditinggalin ibunya gitu. Jadi dia di sana bukannya menyaman sebagai laki-laki, dia malah menjadi perempuan yang justru terhormat di situ. Dan itu yang bikin aku menarik karena di London, terutama di era Victoria, perempuan itu maksudnya terutama dalam pakaian itu tuh kayak suatu hal yang dianggap apa ya, mungkin Kayak suatu kehormatan gitu ya. betul. Jadi kayak bener-bener makanya dia menjadi perempuan yang gimana ya, aku mau Mau menyamar. Itu mau menyamar, akhirnya tuh pakai pakaian yang kayak gitu karena dia biar bisa betul. Nah, pas waktu si Enola ini lagi kabur nih, dia tuh ketemu sama salah satu kayak tuan muda gitulah di situ, namanya tuh Viscount Texbury. Nah, awalnya tuh si Enola tuh nggak mau loh, kayak yang tadi ibunya bilang loh, gak usah lah deket-deket cowok, kita tuh nggak perlu cowok, ibaratnya kayak gitu, kayak Terus malah ketemu sama iya, kayak ibaratnya tuh kayak apaan sih, buat gak usah lah deket-deket, nggak guna gitu loh ibaratnya, sorry ya. Terus habis itu dia tuh kan kayak yaudah, pas ketemu kan itu di kereta ketemunya si Enola tuh kayak udahlah bukan urusannya gue gitu kan. Masalahnya si Texbury itu juga lagi dalam pelarian. Terus pas kayak Enola tuh aslinya udah nggak mau loh, udah nggak mau kayak udahlah nggak mau berhubungan lagi, tapi ujung-ujungnya malah ketemu lagi. Terus kayak akhirnya tuh mereka malah jadi saling nolong. Enggak sih, malah Enola yang nolongin. Jadi di situ tuh kayak dilihatin bahwa Enola tuh lebih unggul dari Texbury, kayak berkelahinya kayak gitu kan. Terus karena si Enola itu nolongin Texbury, itu tuh malah jadi dia tuh tahu kalau misalkan di keluarga Texbury itu ada perebutan kekuasaan yang ngebuat si Texbury itu kabur kan. Nah, Texbury ini orangnya jahat apa baik? Baik, dia baik. Terus kayak apa ya? Ini tuh kayak benar-benar kebalikan dari kiasan damsel in distress yang artinya tuh gadis dalam kesulitan. Nah, di situ tuh malah si pemuda ini, si cowok ini yang mengalami kesulitan, dan Enola lah yang menyelamatkan si pemuda ini. Gimana sih ini, ibarat udah kita dapat musibah malah dapat musibah lagi dari Iya. orang lain. Ya bener. Iya.
Dan katanya dari klimaksnya itu ketika Enola tahu kalau misal si siapa dia Taxbury, Tasbury yes. itu mau dibunuh sama neneknya. Iya. Itu kenapa? Itu tuh gara-gara kan perebutan kekuasaan ini. Pokoknya tuh udah sampai kayak mau dibunuh, tapi di situ tuh kerennya Enola tuh yang kayak malah berjuang bisa berantem kayak gitu-gitu ya loh. Keren kan? Emang cewek itu nggak boleh direndahkan, girls. Betul. Jangan meremehkan perempuan. Yes, betul. Dan ketika si Enola ini ngebantu dan berantem sama Dowager, itu neneknya ya? Iya, pokoknya neneknya sama ini si suruhan neneknya. Dia itu kayak melawan dengan gagasan kayak the way things have always been is the way we should stay. Jadi dia menggunakan apa ya? Apa ya, kayak she used her with her physical training and her empathy to win. Kayak dia tuh kayak si Enola tuh nolong si Taxbury ini dengan apa yang pernah dilatih sama ibunya dia. Jadi emang ibunya Enola tuh keren banget lah, ibaratnya yang paling berperan penting dalam kenapa si Enola bisa sampai kayak gitu. Enola tuh emang pinter banget kan, selain karena dia baca semua buku perpustakaan. Kau bayangin baca semua buku di perpustakaan itu Sih. Mind blowing banget gitu lah otaknya. Dan juga pelatihan yang dia alami kayak itu nggak cuma belajar yang tadi jujutsu terus dan juga kayak berlatih bela diri lain lah ibaratnya kayak gitu. Dan di endingnya itu sayangnya Enola belum bisa ketemu sama ibunya, tapi ketemu cuma sebentar tapi sebentar, tapi dia kayak apa ya, akhirnya di ending kan ibunya kayak apa ya, kayak ibunya tuh pergi. Enola akhirnya tahu kalau ibunya pergi itu ternyata buat gimana ya si Enola ini untuk menemukan jati dirinya. Jadi kayak ibunya tuh pengen si Enola tuh gak usah bergantung gitu loh sama ibunya, kayak yaudah apa ibaratnya your life is your own gitu, asik. Terus kayak sini tuh di akhir kan emang Enola ketemu sama ibunya dan ya udah mereka pelukan, tapi setelah itu kayak Enola tuh dibilangin kayak kamu bisa cari jalan sendiri gitu loh. Akhirnya Enola milih lah buat jadi detektif, ngikutin jejak kakaknya. Dan akhirnya si Mycroft itu yang kakaknya yang patriarki itu akhirnya yang kayak ya udahlah, soalnya kayak nggak kasihan sih ya, Enolanya pemberontak banget gitu loh. Emang gitu guys, kita sebagai perempuan harus memberontak, jadi kita nanti ada di atas. Tuh, setuju, sepakat. Enola Holmes teach us that the literature isn't just about the past. It's a mirror for us. When we look at her, we see the struggle for equality that still continues today, ya kan? Jadi kayak kita tuh bisa loh belajar dari Enola tentang kayak sebenarnya tuh wanita bukan memberontak, tapi mereka tuh kayak apa sih, mengitukan haknya tuh, memperjuangkan haknya. Jadi nggak ada sebenarnya wanita yang memberontak, kita tuh cuma memperjuangkan hak kita. Cuman emang karena dari rules-nya atau pattern-nya yang emang membuat kita harus kayak terlihat memberontak, jadi ya udah kita kelihatannya memberontak gitu. Dan dari sini kita jadi tahu gimana kayak ternyata tuh British English literature itu ternyata bagus banget gitu loh. Kayak ternyata banyak banget yang bisa kita temuin ketika kita pelajarin itu, nggak cuma di Britishnya. Biasanya kalau kita di Britishnya kan kita belajar tentang sejarahnya nih, sejarah kayak dari kontemporeri dan lain-lain. Tapi kalau misal ternyata kita bisa untuk mengaitkan dengan literaturnya, dengan sastranya yang ternyata itu bisa untuk apa ya, menambah, untuk memperkaya, bahwa ternyata tuh yang bikin kalau misal dari aku pribadi ya sadar bahwa ternyata tuh literatur benar-benar seluas itu, sekaya itu gitu. Jadi kalau yang biasa aku temuin ketika mendengar atau membaca sastra itu penuh dengan suara-suara yang menolak untuk dibungkam. Jadi kita kayak ya kayak Enola tadi, kita bisa dibilang memberontak, tapi ya gimana, itu emang salah satu cara untuk dia itu untuk mendapatkan haknya gitu. Dan caranya biar aku setara, jadi mau nggak mau ya harus memberontak kayak gitu. Dan dari sini, dari pembahasan sini kita kayak apa ya, punya perspektif baru lah ibaratnya. Iya, tentang feminis. Jadi kayak oh my god, ini keren banget ya. Terus ternyata tuh kita udah sampai di ujung guys. Nggak kerasa banget gak sih kan? Kayak oh my god, udah sampai di ujung aja. Jadi kayak
kita dari podcasters SPPG, ingat ya guys, bukan SPPG sebelah tapi super precious pretty. Super precious. ulangi Oke. SPPG super precious pretty girls. Nah ini tuh kayak project yang luar biasa lah dari SPPG sendiri. Betul. Dan kalau ada kesempatan kita mau bikin lagi sih. Dan pastinya dengan pembahasan yang lebih baru dan lebih menarik. Iya. Gitu. Dan seperti yang dikatakan Enola, masa depan ada di tangan kita. Dan menurutku, aku setuju di sini dengan kata perempuan itu harus jadi perempuan yang melawan. Yes, kayak Enola tadi benar, the future maaf sorry, the future is up to us, kayak ya udah terserah kita tuh yang bisa ngelukis jalan kita sendiri. Iya, kita yang menentukan jalan kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Karena pada akhirnya walaupun kita bergantung dengan orang lain karena kita makhluk sosial, tapi untuk menentukan jalan sendiri itu ada di tangan kita. Tuh sepakat banget kak. Yes. Jadi mungkin itu saja dari kita. Sampai jumpa dan sampai ketemu di lain waktu. Dadah. Bye.